Saudara, dalam wawancara dengan Kompas TV sore ini, bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meyakini nama-nama yang disebut Presiden Jokowi untuk mendampinginya bertarung di Pilpres 2024 merupakan nama-nama yang mumpuni. Namun demikian dirinya menyerahkan mekanisme koalisi hingga penentuan bakal calon wakil presiden kepada PDI Perjuangan. Pak Jokowi kemarin menjawab pertanyaan wartawan, siapa Pak? Pak Jokowi kemudian melaunch itu dari apa yang sering diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya tentu saja yang sering muncul di dalam survei-survei. Itu yang kemarin sebenarnya respon Pak Jokowi, jawaban Pak Jokowi. Dan saya kira dari tokoh itu atau di luar tokoh itu, saya kira banyak sekali kader-kader bangsa ini yang mumpuni untuk itu. Maka biarlah nama-nama itu muncul, tapi bagaimana penggodokannya nanti biar dilakukan komunikasi, assessment, sampai menuju keputusan oleh partai. Lalu seperti apa persaingan tiga bakal calon presiden usai Ganjar Pranowo maju? Kami berbincang dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan, minal aidin. Minal aidin wal faizin. Audrey. Ya, Mas Burhan, setelah Pak Ganjar nih dideklarasikan PDIP, ini kan safari politik Idul Fitri nampaknya kenceng banget nih. Seberapa besar sih kemudian efek Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan PDIP satu hari sebelum Lebaran? Ya, ini safari politik Lebaran paling politis ya sepanjang beberapa Lebaran terakhir. Karena kebetulan Lebaran kali ini adalah Lebaran pamungkas sebelum para politisi dan partai politik maju di perhelatan Pileg dan Pilpres 2024. Tetapi buat saya yang perlu kita tunggu lebih sabar adalah bagaimana efek elektoral nominasi resmi PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres. Belum ada survei secara sistematik setelah PDI Perjuangan mengumumkan Ganjar sebagai capres. Karena pengumuman Ganjar sebagai capres oleh PDI Perjuangan dilakukan ketika tren penurunan elektabilitas Ganjar terjadi pasca insiden pembatalan FIFA terhadap status Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20. Jadi penting untuk kita untuk lihat ya. Tetapi saya melihat ada gejala ini, Audrey, rebutan asosiasi Presiden Jokowi antara Ganjar dan Pak Prabowo. Jadi kedua calon ini itu terkesan ingin mencari asosiasi dengan Presiden Jokowi. Kita bisa lihat misalnya pasca pengumuman Ganjar sebagai capres, posting IG Mas Ganjar dipenuhi dengan kemesraan ya antara beliau dengan Presiden Jokowi, dan saat yang sama kemudian kehadiran keluarga Pak Prabowo termasuk Pak Prabowo sendiri ke Surakarta untuk lebaran ke Pak Jokowi. Oke, kalau respon positif di media sosialnya Pak Ganjar, kalau misalnya Pak Anies ini gimana Mas Burhan ketika sudah dideklarasikan PDIP untuk mengusung nama Ganjar Pranowo sebagai baca presnya? Nah, memang posisi Mas Anies ini agak tertekan kalau approval Presiden Jokowi meningkat. Jadi karena posisi Mas Anies ini kan posisinya sebagai calon presiden alternatif yang selama ini dikesankan sebagai antitesis dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah, studi-studi indikator itu menunjukkan Anies Baswedan elektabilitasnya naik ketika approval presiden turun. Misalnya di bulan November 2022, itu elektabilitas Anies Baswedan menyalip Pak Prabowo saat itu ketika approval Pak Jokowi turun 6 poin. Dan sekarang? Dan setelah approval Pak Jokowi kembali meningkat, bahkan mencapai 76% di bulan April, itu yang paling tertekan adalah Anies Baswedan. Saat yang sama Pak Prabowo makin aktif bergerilya untuk mengembalikan basis pendukungnya yang sebagian diambil oleh Mas Anies. Kalau gitu ini mengartikan apa Mas Burhan? Ya, saya melihat sepanjang approval Pak Jokowi tidak turun di bawah 70%, dan saat yang sama Pak Prabowo makin agresif untuk mengembalikan basis pemilihnya, sehingga sulit untuk dicuri oleh Mas Anies, maka sulit buat Mas Anies untuk kompetitif dibanding dua nama di atasnya. Artinya bisa saja ditinggalkan. Nah, itu implikasi berikutnya, karena meskipun sudah diumumkan resmi oleh Nasdem, Demokrat maupun PKS, tetapi belum didaftarkan ke KPU. Tapi menurut saya kita terlalu dini untuk mengambil kesimpulan karena masih ada 6 bulan,
Dan Mas Anies sendiri masih ada di top 3 ya, meskipun agak turun trennya dibanding beberapa survei beberapa bulan sebelumnya. Survei Kompas, survei Indikator, survei SMRC kan menunjukkan tren seperti itu. Tetapi Mas Anies belum terlempar dari dari persaingan. Jadi artinya kita perlu lebih sabar menunggu apakah Mas Anies, kemudian Mas Ganjar, kemudian Pak Prabowo akhirnya mendapatkan tiket resmi di bulan Oktober waktu proses pendaftaran dibuka. Nah, kalau untuk Pak Prabowo sendiri, kan tadi barusan kita membahas tentang Pak Anies Baswedan. Kalau untuk Pak Prabowo, seberapa besar ini kemudian peluang Pak Prabowo maju setelah Pak Ganjar dideklarasikan PDIP? Nah, memang kalau kita melihat hitung-hitungan di atas kertas, itu baru 2 calonnya. Pertama adalah Anies Baswedan, karena 3 partai pengusungnya cukup. Kemudian Ganjar Pranowo karena PD Perjuangan punya boarding pass tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, Pak Prabowo ini kan sudah disepakati bergabung dalam koalisi Kebangkitan Raya. Tetapi siapa capres-cawapresnya kan masih menunggu keputusan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, itu belum diputuskan tuh sampai sekarang. Nah, saya melihat apa yang terjadi di bulan-bulan berikutnya itu sangat tergantung oleh momentum elektoral hari ini. Ya. Jadi apakah Pak Prabowo mampu melanjutkan tren positif peningkatan elektabilitas setelah rebound di bulan Maret ataukah tidak, itu sangat tergantung oleh konstelasi elektoral pasca Ganjar dinominasikan capres oleh PD Perjuangan. Nah, Dan tapi saya gini, mengatakan belum ada survei. Mas Belum Burhan, ada survei. tapi kalau misalnya nih belum ada survei, tapi kalau misalnya ini karena kedua nama ini teratas, nama Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo, saat ini kan ramai diperbincangkan juga, gimana kalau keduanya ini diduetkan? Nah, tentu pertanyaan kalau diduetkan wajar ya mengemuka, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang mengalah menjadi cawapres. Nah, kalau kita lihat statement Pak Prabowo setelah beliau lebaran ke rumah Pak Jokowi, terkesan Pak Prabowo masih memprioritaskan opsi Pak Prabowo maju sebagai capres, sementara Ganjar sudah dicapreskan oleh PD Perjuangan. Jadi sepertinya ya potensi duet tadi antara Ganjar dan Pak Prabowo atau sebaliknya itu untuk sementara agak kurang menemukan momentumnya. Ya, dan kita menunggu ya kalau misalnya keduanya maju dan tidak ada yang mengalah sebagai cawapres, kemungkinan bukan duet tetapi duel. Jadi maju sendiri-sendiri ya. Tapi kalau dari 3 nama nih Mas Burhan, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies, yang paling mulus jalannya lurus nggak belok-belok ini untuk menuju 2024, siapa 3 nama ini? Tiga-tiganya punya peluang untuk didaftarkan karena per hari ini masing-masing sudah punya semacam tiket di tangan tetapi belum secara formal diregistrasikan. Nah, tetapi buat saya karena ketiga nama ini tidak ada yang dominan, jangan lupa Audrey, elektabilitas Pak Prabowo atau Mas Ganjar atau Mas Anies itu jauh dari angka psikologis 50% untuk bisa menang 1 putaran. Karenanya tiket mereka itu menjadi sangat krusial kalau dipadukan dengan cawapres yang tepat, yang bisa menjadi komplementer elektoral. Oke, kita kerucutkan Mas Burhan. Cawapres ini menjadi kartu kunci untuk memenangkan. Siapa yang paling tepat kalau gitu? Yang paling mulus ya, bukan paling tepat ketiganya, tapi paling mulus kira-kira yang paling mulus menjanjikan kemenangan ditentukan oleh cawapres mana yang paling bisa membawa suara buat siapa Mas Burhan? Nah, per hari ini kan Pak Jokowi sendiri menyebut beberapa nama ya. Nah, tetapi lagi-lagi pertimbangannya saya kira banyak. Satu, pertimbangan elektoral itu pasti. Karena bagaimanapun cawapres diharapkan punya kontribusi secara elektoral untuk mendongkrak suara pasangannya. Yang kedua adalah kontribusi dari sisi logistik. Karena bagaimanapun Pilpres ini punya implikasi pendanaan yang besar karena harus kampanye dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kemudian yang ketiga, saya kira yang tidak kalah penting adalah punya chemistry, punya akseptabilitas dengan partai politik. Karena bagaimanapun, ya, cawapres ini juga diharapkan bisa membawa partai sehingga bukan hanya melengkapi, tetapi juga menambah dukungan elit partai untuk didaftarkan di KPU. Dan terakhir tentu ya punya chemistry personal dengan pasangannya. Sehebat apapun cawapres kalau misalnya tidak punya hubungan yang positif
dengan partai ataupun dengan capresnya juga sulit untuk bisa bekerja sama. Dari nama-nama yang beredar kan ada nama-nama cawapres dari partai politik, ada juga yang non-parpol. Ini lebih baiknya yang mana, Mas Burhan? Nah, lagi-lagi masing-masing harus dilihat dari kacamata 3 atau 4 kriteria yang tadi saya sebut, ya. Nah, kalau misalnya dari partai politik, mungkin muncul pertanyaan, kenapa dari elit partai politik tertentu, bukan dari elit partai politik yang lain, sementara pengusungnya bisa jadi lebih dari satu partai, gitu. Nah, jadi ukurannya yang paling utama, saya kira Audrey, bobotnya adalah elektabilitas. Jadi siapa di antara cawapres yang punya daya dongkrak elektabilitas paling tinggi, itu akan menjadi skor paling tinggi dibanding misalnya kontribusi atau kriteria yang lain untuk dipinang sebagai cawapres. Berarti nama dengan yang paling dikenal publik ya, yang paling diingini publik, yang paling tertinggi ya Mas Burhan ya. Betul. Meskipun bisa jadi itu bukan non-parpol ya. Bisa jadi non-parpol. Dan kalau kita lihat survei kan memang ada nama seperti Ridwan Kamil, elektabilitasnya tertinggi tetapi tidak terlalu berbeda jauh dengan nama-nama di bawahnya. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada AHY. Dari 4 nama teratas ini yang bukan partai, bukan elit partai kan cuma Erick Thohir ya. Sementara Ridwan adalah elit Golkar, Sandiaga Uno adalah elit Gerindra, AHY adalah ketua umum Partai Demokrat. Gitu. Nah, kebetulan Erick disebut pertama kali oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi dimintai pendapat siapa cawapres yang paling tepat buat Ganjar Pranowo. Oh, baik, oke. Setelah nama Pak Ganjar dideklarasikan oleh PDIP, masing-masing mempunyai jalan untuk menuju 2024, termasuk untuk bakal calon wakil presidennya untuk mendampingi masing-masing baca presnya di 2024. Terima kasih, Mas Burhanuddin Muhtadi. Sehat selalu.